Realme 13 Pro 5G adalah salah satu 5 dari anggota seri Realme 13 yang masuk ke pasar Indonesia pada bulan September 2024. Realme juga memberikan peningkatan yang cukup banyak untuk HP ini, kendati ada juga fitur yang dihilangkan. Nah, biar kamu gak penasaran, berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme 13 Pro 5G. Anda bisa bicara soal apa saja mengenai Realme Number Series, tapi satu hal yang tak boleh dibantah adalah desain bodinya yang selalu unik dari ponsel-ponsel lain. Kalau bicara cantik, mungkin ini tergantung selera, tapi saya pribadi berani bilang bahwa Realme 13 Pro 5G adalah salah satu HP dengan tampilan desain yang paling niat. Nah, Realme 13 Pro 5G ini terinspirasi dari gaya lukisan pelukis legendaris bernama Claude Monet. Perusahaan asal Tiongkok ini menyebutkan Realme 13 Pro 5G memiliki desain hasil kolaborasi dengan MFA Boston sebagai salah satu museum paling bergengsi di dunia. Gaya lukisan Monet ini sungguh terlihat otentik, terlihat dari nuansa alam yang ditampilkan. Modul kameranya berbentuk bundar dan diletakkan di tengah berisikan 3 kamera plus 1 LED flash yang disusun dalam format 4x4. Lalu, dalam lingkaran yang terletak di sisi bawah terdapat elemen visual glossy yang menyerupai setengah oval. Di dalam oval tersebut tertera tulisan Hyper Image Plus. Sayangnya ponsel ini memiliki rangka bangun curve yang saya pribadi lebih menyukai desain bodi datar atau memberikan kesan grip yang lebih menggigit. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Jika memang membutuhkan HP kelas menengah dengan desain menawan, unik dari yang lain, dan bisa menjadi pusat perhatian, Realme 13 Pro 5G adalah solusinya. Mesti diakui, tak semua ponsel menengah dihadirkan dengan ketahanan bodi yang layak. Dalam hal ini, Anda tak perlu khawatir karena Realme 13 Pro 5G dikemas dengan spesifikasi ketahanan debu dan air dengan rating IP65. Dengan rating IP65, perangkat dapat mengurangi resiko kerusakan akibat terkena debu dan guyuran air. Ingat, Anda harus mesti hati-hati saat mengunjungi kolam karena HP ini tak punya perlindungan terhadap rendaman air. Material Realme 13 Pro 5G turut meliputi kaca berketahanan tinggi dengan struktur internal armor shell protection. Selain itu terdapat rating Swiss SGS Premium Performance 5 stars yang membuat ponsel makin tak mudah rusak saat terjatuh ke permukaan keras. Tak lupa, layar ponsel juga didukung dengan lapisan Corning Gorilla Glass 7i agar tak mudah rusak saat terbentur. Realme Number Series memang tak pernah dimaksudkan untuk HP khusus gaming, tapi perlu diketahui performa Realme 13 Pro 5G ini lebih dari cukup untuk jalankan game apapun yang Anda inginkan. Perangkat ini disertai dengan Qualcomm Snapdragon 7S generasi kedua berfabrikasi 4 nanometer. Di dalam chip Snapdragon 7S generasi kedua terdapat 4 unit core performa Cortex A78 dengan kecepatan 2,4 GHz, 6 inti hemat daya Cortex A55 dengan kecepatan 1,95 GHz serta kartu pengolah grafis Adreno 710. Opsi memori internalnya terbagi menjadi varian 128 GB, 256 GB dan 512 GB dengan pilihan RAM 8 GB dan 12 GB. Jenis storage yang digunakan adalah UFS 3.1, sedangkan RAM-nya mengusung standar LPDDR4X. Kinerja Realme 13 Pro 5G juga dibantu dengan vapor chamber. Sistem pendingin itu memiliki luas permukaan 4500 mm persegi, menyeliputi sumber panas utama pada motherboard. Sistem pendingin memadai ini diklaim mampu menurunkan suhu inti hingga 15 derajat Celcius. Terdapat sensor Sony LYT600 beresolusi 50 megapiksel sebagai kamera utama. Kamera ini turut dibekali PDAF segala arah dan OIS agar tetap bisa fokus dan optimal saat memotret sambil berjalan, bergerak, ataupun saat memotret pada malam hari. Sebagai kamera kedua terdapat sensor ultrawide 8 megapiksel. Sayangnya masih fixed focus, tapi sudah mendukung bidang pandang 112 derajat yang cukup luas. Secara garis besar, spesifikasi kamera ini tak banyak berubah dari pendahulunya, yakni Realme 12 Pro 5G. Bedanya kini sang ponsel penerus tak lagi hadirkan kamera telefoto. Lalu, bagaimana dengan kamera ketiga? Ya, antara kamera ini hanyalah dekoratif.
atau bisa saja merupakan sensor makro 2 megapiksel. Sementara untuk sisi depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel yang merupakan peningkatan 2 kali lipat dibanding pendahulunya. Sayangnya kamera depan ini tak memiliki autofocus sehingga mungkin akan mempengaruhi cara Anda mengambil selfie. Realme 13 Pro 5G mengusung panel layar AMOLED. Ponsel ini memiliki ukuran layar 6,7 inci Full HD Plus yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nobar dengan nyaman. Layar tersebut memiliki refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak hingga 2000 nits. Tentunya, terdapat juga sertifikasi HDR agar meningkatkan kontras gelap dan terang saat menonton video. Realme Indonesia juga pernah bilang kalau mereka selalu berupaya menghadirkan fitur flagship di kelas harga lebih terjangkau. Dan pada Realme 13 Pro 5G, hal yang paling kentara terhadap sentimen tersebut adalah pada spesifikasi layarnya. Dengan layar melengkung, bezelnya nyaris bisa dianggap tak ada. Ponsel memiliki rasio bodi ke layar sebanyak 93%, mampu tawarkan produksi warna 100% DCP-3 dengan jumlah 1,07 miliar warna. Daya pengisian daya 45 Watt mungkin tak begitu mengesankan untuk HP sekelas Realme 13 Pro 5G. Tapi yang bikin orang terpukau adalah daya tahan baterainya yang luar biasa. Bagaimana tidak, ponsel ini dibekali dengan kapasitas baterai 5200 mAh. Fitur 45 Wattnya ini juga disinyalir dapat mengisi baterai 1-50% dalam kurun waktu 27 menit. Ini merupakan durasi yang dapat diterima untuk standar ponsel masa sekarang. Realme menyebutkan varian Realme 13 Pro 5G ini dapat bertahan hingga 17 jam dari mode siaga, 18,1 jam menonton video YouTube, 77,8 jam mendengarkan musik, serta 8,7 jam untuk aktivitas gaming. Perusahaan asal Tiongkok ini juga menjanjikan jaminan kesehatan baterai selama 4 tahun penggunaan. Walau bukan HP flagship, rupanya Realme 13 Pro 5G dibekali dengan teknologi AI yang serupa atau mirip-mirip. Ya, yang pertama adalah AI Ultra Clarity yang dapat meningkatkan kualitas hasil foto dengan cepat dan mudah. Lalu ada fitur AI Smart Removal yang dapat menghapus objek-objek yang tak diinginkan pada foto. Terdapat juga fitur AI Smart Loop yang memungkinkan pengguna untuk melakukan sharing tulisan dan gambar ke berbagai aplikasi lain. Fitur Air Gesture juga turut hadir di Realme 13 Pro 5G. Nah, fitur Air Gesture ini memungkinkan pengguna melakukan kontrol terhadap ponsel dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu tanpa menyentuh jari ke layar. Tak bisa dipungkiri kalau hasil kamera Realme 13 Pro 5G mungkin tergolong baik di kelasnya. Tapi HP ini mengalami penyunatan fitur yang sudah ada pada seri pendahulunya. Ya, penyunatan itu adalah tak adanya sensor telefoto. Tanpa kamera ini pengguna tak bisa melakukan pemotretan jarak jauh dengan detail dan optimal. Realme 13 Pro 5G yang masuk resmi Indonesia justru tak membawa kamera telefoto. Namun hal ini bisa jadi dilakukan agar calon pembeli butuh ponsel dengan kamera telefoto bisa melirik saudaranya yakni Realme 13 Pro Plus 5G. Pemilihan Snapdragon 7S generasi kedua di HP ini sebenarnya sudah sangat oke. Setidaknya ia jauh lebih baik dibandingkan dengan Realme 13 5G yang pakai Dimensity 6300. Akan tetapi untuk seukuran HP yang berada di rentang harga 5 jutaan, ponsel ini tak memakai chipset terbaik. Masih ada Vivo V30 dengan Snapdragon 7 generasi ketiga yang skor Antutunya di angka 800 ribuan poin, atau Poco F5 dengan skor Antutu 1 jutaan poin. Itu jika memang Anda benar-benar mencari HP dengan price to performance yang tinggi. Apakah mustahil untuk HP kelas menengah mengantongi sertifikasi IP67? Jawabannya tidak. Saya sudah melihat keberhasilan Samsung dalam menyematkan IP67 pada Galaxy A55. Fakta bahwa Realme 13 Pro 5G hanya dibekali IP65 membuatnya kalah saing. Soalnya, dengan rating IP67 ataupun IP68, Realme 13 Pro 5G
bisa mengurangi resiko kerusakan yang mungkin terjadi setelah terendam air selama 1 meter atau 1,5 meter selama 30 menit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.